Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sayyid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa beramal di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, kita sering mendengar istilah red flag dalam hubungan atau tanda-tanda bahaya. Ternyata dalam ibadah pun ada tanda-tanda bahaya yang harus kita waspadai. Karena tidak semua yang terlihat rajin itu pasti diterima, dan tidak semua yang tampak itu akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya dan yang berbuat riya. Coba perhatikan ayat tersebut. Bukan orang yang tidak sholat saja yang diancam oleh Allah, tapi orang yang lalai dalam sholatnya dan juga riya dalam aktivitasnya itu mendapatkan ancaman dari Allah. Artinya ibadah bisa jadi punya tanda bahaya. Lantas apa saja red flag dalam ibadah itu? Ada 4 tanda yang harus kita waspadai manakala kita sedang beribadah. Yang pertama, ibadah tapi tidak mengubah akhlak. Rajin sholat tapi masih mudah marah. Rajin puasa tapi masih suka menyakiti orang lain dengan lisannya. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kalau ibadah tidak memperbaiki sikap, ini adalah tanda yang perlu kita benahi. Kedua, merasa paling benar dan meremehkan orang lain. Semakin banyak ibadah, harusnya semakin rendah hati. Bukan justru malah merasa paling suci atau merasa lebih baik dari orang lain. Ingat bagaimana kisah iblis. Iblis adalah makhluk yang dulunya rajin ibadah, tapi karena ia merasa sombong dan juga merasa lebih dari yang lain, maka iblis dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, semangat hanya saat dilihat orang. Kalau sendirian malas, tapi giliran ramai-ramai atau banyak orang terlihat semangat. Itu adalah alarm riya. Ibadah itu tentang hubungan dia dengan Allah, bukan dengan manusia atau mengharap pujian dari manusia. Dan yang keempat, ciri refleks dalam ibadah adalah ibadah tanpa ilmu. Semangatnya luar biasa, tapi dia tidak mau belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah, tujuan kita bukan sekedar banyak, tapi benar dan ikhlas. Karena Allah tak melihat besar dan kecilnya amalan kita, tapi Allah melihat daripada keikhlasan dan ketulusan kita. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Maka mari kita cek hati kita masing-masing. Jangan-jangan kita sibuk memperindah gerakan, tapi lupa memperbaiki niat. Kita sibuk menambah amal, tapi lupa membersihkan hati. Kalau kita menemukan red flag dalam diri kita, jangan putus asa. Itu tanda Allah masih sayang dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Semoga Allah
membersihkan niat kita, meluruskan ibadah kita, dan menjadikan amal ibadah kita diterima. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.